Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Amar Bangkito. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dasar sistem kontrol yang selanjutnya, yaitu cara menginstalasi MATLAB dan juga dasar-dasar Simulink. Jadi nanti kita akan menjelaskan apa itu Simulink dan bagaimana cara prakteknya dalam dasar-dasar Simulink. Oke, dan saya sudah menyiapkan PPT ya. Jadi dasar sistem kontrol ya, kita nggak asing lah kalau kalian baca-baca dari video-video saya sebelumnya. Kemudian kita akan langsung aja membahas tentang yaitu instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Jadi pastinya kan bertanya-tanya apa itu MATLAB kan? MATLAB ini singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu software untuk komputasi numerik, analisis data, dan visualisasi. Ya ini gampangnya kalau misal kalian tahu flowchart, nah di sini tuh dipraktekkan flowchart, dari flowchart itu dipraktekkan bagaimana alurnya bekerja dari input sampai output. Kemudian Simulink, jadi itu Simulink. Nah di sini akan kita jelaskan Simulink itu jadi bagian dari MATLAB untuk melakukan pemodelan berbasis blok diagram. Biasanya itu dipakai di bidang kontrol, sinyal, mekanika maupun elektronik. Kemudian pada Simulink pun ada konsep-konsepnya, yaitu konsep dasar modeling dalam MATLAB. Jadi modeling ini adalah proses membuat representasi matematis dari suatu sistem nyata agar bisa dipelajari perilakunya tanpa harus melakukan eksperimen pada sistem fisik. Jadi kita nggak perlu pakai misal mesin-mesin besar untuk melakukan konsep dasar modeling, kita bisa pakai Simulink. Nah, dan Simulink kan bagian dari MATLAB. Jadi MATLAB-nya adalah lingkungan yang sangat kaya untuk pemodelan ini, mulai dari operasi dasar matriks, pemrograman berbasis fungsi, hingga visualisasi data yang interaktif. Dengan MATLAB, pengguna dapat mendefinisikan persamaan diferensial atau fungsi transfer suatu sistem. Terus kemudian mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk numerik yang mudah disimulasikan. Kemudian melakukan analisis matematis seperti mencari respon waktu, frekuensi, stabilitas, optimasi parameter. Kemudian apa saja nih fungsi Simulink itu? Jadi aku singkat aja satu persatu ya. Jadi ini simulasi sebagai alat validasi. Jadi simulasi dalam MATLAB ini memungkinkan pengguna memahami bagaimana sistem akan berperilaku dalam termasuk kondisi ekstrim yang sulit diuji di dunia nyata. Hal ini sangat penting sebagai langkah validasi, yaitu memastikan bahwa model yang dibuat sudah sesuai dengan sistem sebenarnya sebelum diimplementasikan. Misal, ini ada satu contoh, uji performa controller sebelum dipasang ke mesin industri. Pastinya kan mesin industri ada yang namanya error dan trial kan. Nah, di situ MATLAB ini sebagai uji validasi untuk mengecek apakah dia berfungsi dengan baik atau enggak. Terus kemudian ada simulasi rangkaian listrik sebelum di papan PCB. Terus kemudian validasi sistem robotika sebelum diuji langsung di lapangan. Dengan simulasi resiko, kesalahan dan biaya percobaan di dunia nyata itu dapat berkurang secara signifikan. Kemudian ada integrasi antara MATLAB dan Simulink. Kekuatan utama MATLAB itu terletak pada integrasinya dengan Simulink, yaitu lingkungan, pemodelan berbasis blok diagram. Nah, kombinasi ini tuh memungkinkan pengguna yang satu menyusun sistem kompleks menggunakan blok di Simulink, kemudian menghubungkan hasil simulasi dengan script MATLAB untuk analisis lanjutan. Kemudian ketiga, membuat fungsi custom dengan MATLAB function block agar model lebih fleksibel. Dan yang terakhir, melakukan co-simulation yang melibatkan sistem mekanik, elektrik, kontrol, dan pemrosesan sinyal sekaligus. Kemudian ada lagi yaitu aplikasi modeling dalam berbagai bidang. MATLAB ini dan Simulink itu banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu dan industri karena fleksibilitasnya. Beberapa contoh aplikasinya di antara lain bidang teknik, yaitu pastinya perancangan sistem kontrol, kendaraan listrik, jaringan tenaga listrik, dan juga otomasi industri. Kemudian kedua bidang biomedis, yaitu pemodelan sistem peredaran darah, simulasi alat masuk jantung, juga pengolahan citra medis. Yang contohnya tuh jika kalian melihat gelombang sinus yang ada di dalam alat pacu jantung, nah itu tuh adalah aplikasi modeling berbagai bidang yang digunakan MATLAB. Kemudian ada bidang ekonomi, pemodelan dinamik pasar, analisis resiko investasi, hingga
optimasi portofolio. Kemudian yang terakhir ada bidang penelitian simulasi sistem dinamis untuk menguji hipotesis sebelum dilakukan eksperimen nyata. Kemudian kita akan lanjut dalam dasar sistem dinamis. Nah, dasar sistem dinamis itu meliputi yang pertama yaitu alat yang digunakan, rumus yang digunakan. Antara lain itu adalah transformasi Laplace. Nah, jadi itu kita tidak lepas dari transformasi Laplace. Dan dia adalah salah satu metode matematis yang sangat penting untuk menganalisis sistem dinamis. Dengan metode ini, persamaan diferensial yang rumit dapat diubah menjadi persamaan aljabar di domain Laplace atau bisa disebut dengan S-domain, sehingga lebih mudah diselesaikan. Kemudian ada transfer function, yaitu fungsi alih atau biasa disebutnya ya, representasi matematis dari hubungan input dan output suatu sistem dalam Laplace. Contohnya G waktu sama dengan output bagi input waktu. Nah, kurang lebih seperti itu. Pemodelan, kemudian ada lagi pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan juga hidrolik. Dalam konsep mekanik, sistem massa pegas peredam itu digunakan untuk memodelkan getaran mekanis. Contohnya, ini adalah contoh-contoh pemodelan sistem. Berupa gaya, outputnya berupa perpindahan atau kecepatan. Nah, kemudian jika misal kita di bidang elektrik, dengan resistor, induktor, kapasitor, kita kan memodelkan hubungan Kirchhoff ya, input berupa tegangan, outputnya berupa arus atau tegangan tertentu. Kemudian ada hidrolik. Nah, hidrolik ini yang biasanya paling sering sih sistem fluida ya. Misal tangki dengan air aliran masuk dan keluar dimodelkan dengan hukum kontinuitas hubungan antara tebit dan kanan, biasanya menggunakan termodinamika. Kemudian pengenalan sistem kontrol dengan diagram blok. Dalam bidang kontrol sistem dinamis biasanya digambarkan dengan diagram blok. Diagram ini berisi input atau R, masukan, yaitu sinyal masukan atau set point. Kemudian ada plan atau sistem, yaitu model dari sistem yang dikendalikan. Kemudian ada sensor H, alat yang mengukur output, dan juga controller, yaitu pengendali yang mengatur sinyal agar output sesuai dengan input yang diinginkan. Kemudian ada feedback, jalur yang menghubungkan output kembali ke input agar sistem mampu memperbaiki kesalahan. Dengan adanya diagram blok ini, analisis sistem kontrol menjadi lebih sederhana karena kita bisa menghitung fungsi alih total dari keseluruhan sistem. Nah, ini adalah contoh diagram dari sistem kontrol umpan balik yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi ini jika misalnya nanti bisa dibaca di PPT yang saya buat, untuk link ada di deskripsi ya. Jadi ini YS ini adalah output keluaran dan juga inputnya adalah dari R ini. Oke, kemudian lanjut. Kita mungkin akan praktek langsung saja ya. Bagaimana sih dasar-dasar Simulink itu? Untuk aplikasinya kita menggunakan MATLAB. Ini adalah, jadi ini yang saya gunakan adalah MATLAB 2023. Nah, jika misal bingung, nih saya sudah masuk ke dalam MATLAB dan di sini cara untuk masuk ke dalam Simulink-nya adalah dengan menekan ini. Nah, kalau kita sudah tekan, tunggu hingga keluar di sini. Saya akan mencoba rangkaian paling sederhana yang sudah saya buat. Nah, jadi ini di sini adalah library browser pada pojok atas sini. Dia berisi seluruh gambar-gambar, maksud saya contoh komponen-komponen lah. Nah, bisa kalian lihat di bagian Simulink di sini. Nah, di sini nih ada banyak kan. Nah, yang kita mulai dari block source. Block source ini adalah blok untuk menyimpan, digunakan untuk menyimpan angka ya. Menyimpan angka yang akan digunakan ataupun bisa outputnya berupa sinus, sine wave, bisa berupa angka, bisa berupa gelombang. Nah, jadi di sini ini blok untuk menyimpan data mudahnya. Contoh saya punya sine wave di sini. Misal saya punya sine wave, saya tinggal tarik ke sini, maka nanti akan keluar sine wave. Nah, itulah fungsi dari block source block. Sini saya menggunakan outputnya yaitu scope.
Karena di sini kan masih kosong kan dulu saya run. Nah, cara melakukan run-nya kita tinggal pencet tombol hijau ini run. Kita run di sini coba. Oke, ini sudah beres. Ini kita hapus saja. Nah, di sini kita run ulang kembali. Di sini kalau misal udah compile sukses, maka akan ada biasanya bunyi. Nah, biasanya itu gini. Jika ini kan amplitude 1, saya akan mengeluarkan output sebesar berapa sih? Nah, bagaimana sih cara mengetahuinya jumlahnya gitu kan? Jadi kan di gambarnya sih gini ya. Kalau misal di sini 1, pasti kan juga keluarannya 1 kan? Nah, sini 1. Sama, kalau misal saya di sini mengetikkan misal 3, saya run lagi. Kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah cara menghitungnya. Sama seperti yang lain. Ini kan sine wave nih. Sine wave untuk menampilkan gelombang. Sedangkan step yaitu untuk menampilkan langkah. Misal saya di sini punya berapa satu step kan. Maka otomatis yang keluar adalah gelombang PMW yaitu yang bisa disebut dengan step sebanyak 1. Terus kemudian jika saya melakukan ram di sini, saya memakai 1 ram ya, maka yang keluar adalah gelombang miring, gelombang kemiringan sebesar 10. Kenapa 10? Karena di sini ini menyatakan kemiringan. Kemudian jika saya melakukan gelombang acak misalnya, ini adalah gelombang acak atau random number. Jika saya melakukan random number setelah saya, maka akan output keluarnya yaitu gelombang acak. Nah, gelombang acak di sini, tapi tidak melebihi yang di setting di sini. Kemudian ada gelombang namanya gelombang berulang atau repeating sequence. Di sini ini berfungsi untuk melakukan perulangan gitu. Gampangnya nanti yang keluar gelombang berulang dan ini terus menerus. Kemudian kita source block sudah, selanjutnya kita ke sync block. Sync block ini gampangnya untuk alat untuk mengetahui output input yang ada di dalam source block. Jadi contohnya ya dia itu alat ukur gampangnya. Masih ada banyak, ada scope lah, ada XY graph, ada file, ada floating scope, ada display. Mudahnya saya akan membuka. Jadi saya akan membuka, ini adalah contoh yang sudah saya buat. Yaitu contoh rangkaian, kita menggunakan sine wave, kemudian kita tambahkan namanya sum, bisa cari, kita klik kanan 2 kali, kalian pencet sum, maka akan langsung keluar di sini sum. Nah, kemudian ini adalah gain namanya, gain ini berfungsi untuk mengali lipatkan. Kemudian ada yaitu transfer function yang berbunyi 1/4x tambah 56. Kemudian saya belokkan lagi ke gain, saya kali lipatkan menjadi 5 dan juga saya gunakan fungsi yang namanya fungsi INF atau transfer ya. Bagaimana ntar hasilnya? Nah, kita cari aja. Nah, ini adalah hasilnya. Ini yang dinamakan display yang tadi saya jelaskan, yaitu display pada ini, display yaitu untuk menampilkan angka. Nah, display untuk menampilkan angka, floating scope buat menampilkan gelombang. Nah, ada tambahan baru lagi yaitu XY graph ya untuk menampilkan grafik. Dan ini adalah grafik yang dihasilkan. Karena apa? Karena saya belum pernah ya tadi ya.
Nah, biasanya kalau misal nggak muncul ini dikarenakan spesifikasi laptop, tapi biasanya bisa kok. Ya karena spesifikasi laptop juga tidak memadai lah ya gampangnya. Kemudian ada juga ini adalah to workspace, yaitu jika kalian run maka kalian akan langsung menampilkan di workspace yang sudah ada, contohnya misal ini output. Terus kemudian output mat ini yang saya maksud tadi, jika Anda ngeran maka akan langsung ke save dengan nama output mat. Saya karena menampilannya output ya. Kemudian things sudah selesai, kita lanjut ke apa ya? Bagus, kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu. Nah, oke, penambahan dan penjumlahan pengurangan ya. Ini namanya mat library ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang mat library. Yang bisa kalian cari di mat operation di sini. Ini adalah kumpulan, jadi untuk gampangnya ini adalah penjumlahan. Ya, kalian membuat flowchart dan juga penjumlahan sih gampangnya. Yang contohnya ini X, artinya kan kali ya. Yang ini tambah, jadi pertambahan. Yang ini perkalian dan juga pembagian. Mungkin bisa kalian tambah sendiri. Contohnya apa gitu kurang lebihnya, misal pembagian di sini. Nah, tinggal pakai konstan di sini kan. Konstan. Saya punya konstan di sini. Saya start, saya gabungkan, saya punya konstan lagi, saya punya konstan, saya tambahkan lagi di sini. Kemudian saya ingin keluarannya adalah angka, saya balik lagi display. Nah, terus saya ingin angkanya adalah misal 20 ya. 20 saya ingin bagi 2. Nah, coba kita run di sini. Apa yang akan terjadi? Apa keluarannya? Ini kan sudah tahu nih keluarannya 20 dibagi 2 berapa? 10 kan. Kemudian ini untuk perkalian juga 4 kali 6 hasilnya berapa? 24. 1 tambah 1 hasilnya berapa? 2. 5 bagi 3 hasilnya berapa? 1,667. Nah, jadi blok dari library mat library ini berfungsi untuk menampilkan hasil alat-alat matematika, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun fungsi transfer, contohnya seperti itu. Kita lanjut ke apa ya? Kita lanjut ke matrix. Kita lanjut ke matrix. Nah, di sini karena simulink saya keluar, saya akan masuk lagi. Jadi kan kita udah mempelajari apa aja, yaitu untuk yang pertama itu ada source block, artinya menyimpan. Kemudian ada sync block itu untuk mengukur. Kemudian kan ada lagi yaitu mat library ya. Nah, apa itu mat library tadi? Ya, alat, gampangnya alat kalkulator lah. Nah, ini masih dasar-dasar aja. Nanti kita akan lanjut ke rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks habis ini. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan ulang ya bagaimana cara masuk dalam MATLAB. Tinggal buka aja MATLAB. Yang saya gunakan adalah 2023B. Nah, kemudian di sini kalian klik Simulink di sini. Kalian tunggu dulu sampai loadingnya beres, habis itu Simulink start. Kita blank model.
Ya kurang lebih jika spesifikasi laptop kalian masih ketinggalan zaman ya biasanya seperti ini. Nah, dan laptop saya ini karena masih belum memenuhi standar, nah, yang bikin lama tuh simulingnya kurang lebih gitu. Jadi apa tunggu sebentar aja. Nah, ini kan udah nih creating model di sini. Tunggu lagi sampai ada angka 100 di situ selesai. Ini adalah compile telah beres. Oke, sepertinya sudah ya. Kita open project kita. Tadi kan udah sourcing dan juga matrix ya. Matrix dan juga penjumlahan pengurangan. Oke. Berarti lanjut ke sini harusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan transfer fungsi transfer di sini. Ya, untuk gampang gimana sih? Ya kita anggap aja kalau misalnya kalian udah belajar transformasi Laplace, yaitu kalian tuh gampangnya mengambil alih domain, yaitu misalnya ada fungsi yang susah nih. Nah, kita translate aja gitu loh. Kayak apa ya? Kayak misal ada percakapan dua orang asing, ya ada translator yang kurang lebih seperti itu. Nah, disinilah transfer fungsi bekerja. Contoh misalnya saya punya konstan satu di sini kan. Kemudian saya punya fungsi yaitu XPU atau eksponen U. Ya, jadi fungsi eksponen terhadap U. Ini bisa kalian lihat rumusnya di sini. Nah, apa sih yang keluar kan? Nah, gitu kan. Nih kita coba cek apa yang akan keluar. Nah, kita coba. Nah, terus kalian bisa cari juga kalau misal kalian ingin pakai codingan ya, kalian bisa juga cari yaitu di ini transfer function. Nah, ini adalah buat yang atas ini. Jika kalian masih bingung lagi, kalian bisa cek di library browser. Kalian cari tuh pengokasiannya. Nah, kalian bisa cari di bagian user defined function. Nah, di sini namanya MATLAB function. Nah, di sini tuh kalian akan mengoding ya di sini ya. Nih, saya kasih contoh. Misal saya punya sebuah coding lah ya. Saya punya sebuah coding di sini. Nah, saya hapus dulu. If U misal lebih besar sama dengan 5 di sini kan. 5 nih. Terus Y sama dengan 3 misalnya 5 kali 5 else Y sama dengan 5 gitu. Kalau saya punya codingan seperti ini. U sama dengan 5 Y sama dengan 5 ya kan.
berarti kan else y sama dengan min 5 n. Nah, ini gimana sih bang? Maksudnya misalnya, bang gimana bang? Maksudnya nih, nah, jadi itu ini kan jika saya punya O itu adalah variabel, O-nya tuh lebih besar sama dengan 5, berarti kan 6, ya 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya kan. Nah, maka Y outputnya harus keluarnya 5. Atau jika misal lebih kurang dari 5, maka outputnya harus ini 5. Coba nih, saya habis itu saya save lah ya. Saya save di sini. Ya, misalnya saya punya output 6, harusnya hasilnya 5 kan. Kita kemudian lakukan run. Nah, sama jika saya misal lakukan misal kurang lebihnya transfer fungsi adalah seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya adalah apa ya? Selanjutnya itu adalah setelah user define function ini namanya. Jadi ini namanya adalah user define function atau kita lebih kenal dengan namanya fungsi transfer. Nah, ini namanya adalah lookup table. Jadi kalau lookup table ini, jadi misal kalau kalian nih nemu fungsi yang kalau misal kalian ini nggak mau pusing hitung ya, pakainya lookup transfer. Lookup transfer ini dia berisi tabel ya di dalamnya. Jadi di dalamnya fungsi ini lookup table. Oh, sekarang saya kasih tahu dulu. Kalian bisa klik 2 kali, kalian cari lookup table. Nah, lookup table dynamic. Nah, disini kan sama, hasilnya sama. Jadi bisa kalian cari juga di bagian library nanti. Dari lookup table ini tuh dia berisi table dan breakpointnya. Jadi kalian memasukkan datasheet di sana agar penjumlahannya lebih mudah. Bisa saya lihatkan saja langsung ya lookup table ya di sini. Jadi lookup table di sini tuh berisi gampangnya spreadsheet lah, data sheet. Jika ingin kalian masukkan pasti outputnya keluarnya itu. Contoh, di sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga data-datanya nih kan. Nah, bisa negatif di situ nanti. 5, 4, 3, 2, 1. Contoh nanti saya ngetikkan 5, pasti keluarannya nggak jauh dari 1.00. Dengan ketelitiannya seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1. Biasanya sih ketelitiannya seperti itu. Nah, lanjut kita ini aja ya. Misal saya ngetikin 5 di sini kan. Saya mau tahu dong keluarnya apa, harusnya biasanya 1 ataupun 0,99. Benar nggak? Sekarang saya mengeluarkan 1. Nah, saya bisa pakai 2. Tadi kan kalau nggak salah tabelnya berisi sekitar 0, berapa gitu kan. Saya run lagi di sini. Nah, jadi itulah fungsi untuk lookup table. Jadi nggak perlu pakai rumus-rumus ribet segala macam lah. Masukin, terus lihat tabel, keluarin hasilnya, selesai. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut lagi, itu ada mungkin 2 lagi ya, namanya tuh the mux bus dan juga selector sama switch. Kita open di sini kan, kita open. Nah, ini sebenarnya yang agak mulai rumit, yaitu mux
dan the MUX bus. Yang belum tahu MUX dan the MUX itu, MUX adalah multiplexer. Multiplexer itu artinya kalian kalian menggabungkan 4 gelombang menjadi satu. Dan dengan the MUX kalian memecah satu menjadi 4 keluaran. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, contohnya misal nih, yang saya lingkari di sini adalah namanya multiplexer. Jadi kalian menggabungkan dua sinyal dari yang saya kali limakan dan juga sebelum kali limakan ke dalam satu. Hasilnya gimana tuh Mas? Nah, contoh saya punya sine wave yang sudah dikalikan 5 dan juga sine wave yang sebelum dikalikan 5. Saya gabungkan menggunakan namanya multiplexer ke dalam scope. Saya cari tahu hasilnya berapa coba. Karena ini belum di-run kan belum kelihatan nih hasilnya kan. Nah, di sini kita run. Masih kosong nih. Coba kita run. Nah, hasilnya yang terhubung dari ini tadi pengalian dan juga penambahan. Jadi ini kalian mengalihkan dan juga menambahkan di sini kan hasilnya. Nah, di sini kan wave 1 nih dan juga di sini kan 5. Kalian gabungin jadinya kayak gini kurang lebihnya. Jadi ini adalah gabungan dari kelipatan tadi 1 kali 5 hasilnya 5. Nah, di sini kan 5. Kemudian dan juga sebelum dikalikan pakai gen ini hasilnya pun 1 kan. Nah, Bang, bagaimana Bang kalau misal demultiplexer ya? Demultiplexer itu kalian dari 1 jadi 2 gitu kan, kurang lebihnya gampang gitu. Ini adalah demultiplexer. Nah, ini gelombang 1 dan ini gelombang 2. Mudahnya multiplexer dan multiplexer D itu dibagi menjadi beberapa gelombang, sedangkan MUX itu menggabungkan beberapa gelombang menjadi satu. Nah, tapi kalau misal nih ada banyak gelombang nih, ada gabungan gelombang nih, gelombangnya cuma 2, gelombangnya tuh sumbernya beda-beda. Nah, gimana tuh caranya? Kita ada namanya bus selector di sini. Bus namanya kan. Namanya bus selector dan creator selector terserah mau pakai mana. Nah, ini tuh untuk penggabungan sinyal di sini. Makanya ada bus selector agar jumlah sinyalnya tuh berfungsi ya. Jadi saya di sini menggunakan bus selector 3. Saya gabungkan di sini kan jadi sebelum sesudah kali 5 habis itu saya pakai gelombang lain yaitu gelombang konstan. Nah, di sini hasilnya gimana nih? Nah, kan bingung kan ya? Coba hasilnya gimana? Di sini tuh jadi bus selector tuh berfungsi untuk menggabungkan. Nah, di sini makanya ada satunya gelombang step dan satunya lagi gelombang sine. Disitulah bus selector berfungsi. Kemudian lanjut kita ke yang terakhir yaitu selektor. Nah, mumpung saya belum buat, bisa kita langsung aja pakainya, yaitu pasti nggak asing dengan yang namanya gerbang logika. Jadi gampangnya selektor dan switch ini adalah gerbang logika sih. Jadi tinggal masukin aja mudahnya kan. Kalian bisa temukan di bagian logic dan bit operasi di sini. Nah, kalian bisa cari di sini kan, ataupun misal di mana ya? Nah, di sini. Di sini adalah di sini tuh isinya yaitu gerbang logika semua. Jadi kalian bisa sama tinggal buat rangkaian AND. Misal kamu punya input konstan di sini kan. Kamu punya input konstan. Tapi perbedaannya di sini hanya 1 dan 0 ya. Jadi nanti konstan lagi. Nah, gini dan juga gini. Nah, misal punya scope lah, kita pakainya apa ya? Scope aja kali ya.
Nah, coba dong gitaran, satu sama satu ini AND hasilnya apa? Mau tahu dong? Atau mungkin bisa input display, mungkin ya lebih gampang gitu kan. Tapi saya pada kali ini maunya gelombang, coba. Ada hasilnya nggak? Coba kita kalau pakai display. Ada nggak coba keluarannya dong? Saya mau coba minta. Seharusnya kan kalau AND satu sama satu keluarnya mau coba. Satu kan? Di sini switch dan selektor bekerja. Untuk ininya bisa nanti lihat aja ya untuk kurang lebihnya ya. Dan mungkin dari kalian juga kan bisa paling nggak udah paham basicnya lah. Tadi kita udah mempelajari dari apa ya, beberapa sync, block, terus ada matrix, operasi jumlahan, kemudian lookup table, dan juga mux dan mux, dan terakhir apa, switch and selector di sini kan. Nah, sekian dari aku, terima kasih. Dan kembali lagi, nanti kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan aku akan bahas lebih jauh dan lebih asik juga. Sekian, terima kasih, selamat sore.